Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Wa fi ghairi riwayatih man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Pertama-tama mari kita ucapkan puja-puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan melimpahkan nikmatnya. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan terhadap baginda kita, nabi besar kita, qaidul mujahidin, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya kita bisa merasakan nikmat Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah taala. Ramadan telah datang kepada kita dengan segala kemuliaan dan keutamaannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Lalu bagaimanakah cara untuk memaksimalkan ibadah puasa? Caranya adalah yang pertama, lebih memikirkan hikmah yang terkandung dalam puasa Ramadan. Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad dalam kitabnya Is'afu Ahlil Iman Biwadaif Syahrul Ramadan saat memberikan catatan kaki di dalam ayat yang mengatakan kewajiban puasa, yakni surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Beliau Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad menyebutkan bahwa ayat la'allakum tattaqun adalah penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam rahasia puasa. Dengan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni orang yang melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Harapannya dengan orang itu sebelum bertakwa, orang itu akan menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat. Dari sini, dengan lebih memikirkan hikmah yang terkandung dalam pada puasa Ramadan, seorang hamba akan lebih memaksimalkan dan mengoptimalkan ibadahnya di bulan puasa Ramadan. Yang kedua, dengan lebih memikirkan pahala yang akan didapatkan seorang hamba apabila ia melakukan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad dalam kitabnya As'afu Ahlil Iman Bil Wadaif Syahrul Ramadan memaparkan pembahasan dalam kitabnya yang berjudul yang diberi judul Al-Hits ala Syiyami Ramadan wa qiyamil lail ihtisaban wa qiyamil lailihi wa ma ja'a fi fadlihi, yang berisi motivasi agar seseorang melakukan puasa Ramadan dan qiyamul lail ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan-keutamaan puasa Ramadan. Dalam pembahasan tersebut, beliau Syekh Muhammad Hasan Al-Masyad memaparkan hadis yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibu min siyami Ramadan min ghairi ayyamurahum bi azimatin fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Yang berarti dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan memperbanyak sholat di malam bulan Ramadan tanpa menyuruh seseorang dengan kekerasan, yakni bukan mewajibkan. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik.
Barang siapa mendirikan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan terhadap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Beliau Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad mengatakan redaksi min ghairi ayyamurhum bi azimatin adalah menyuruh seseorang tanpa mewajibkan atau tanpa melakukan kekerasan. Walaupun ini hanya sebuah anjuran, tapi anjuran ini akan mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dimaksud dengan man qama ramadhana menurut Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad adalah dengan memperbanyak dan melakukan sholat-sholat di bulan Ramadan. Adapun menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yakni menurutnya redaksi man qama ramadhana tidak hanya melakukan sholat saja, tapi dengan berbagai ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan yang lainnya. Lalu menurut Imam An-Nawawi, redaksi man qama ramadhana adalah melakukan sholat tarawih pada malam bulan Ramadan. Namun tarawih hanya merupakan contoh dari qiyam saja, bukan berarti qiyam yang dimaksud hanya bisa terlaksana dengan melakukan sholat tarawih. Selanjutnya yang dimaksud dengan imanan adalah melakukannya dengan penuh iman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan yang dimaksud dengan wahtisaban adalah melakukan ibadah tersebut dengan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa ingin dilihat seorang manapun. Lalu yang dimaksud dengan ghufrallahu ma taqaddama min dzambi adalah diampuninya pahala dosa-dosa kecil yang dilakukannya dahulu. Dari sini dengan memikirkan pahala yang dilakukan seseorang bila melakukan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, seorang akan lebih memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan ini. Bila ada benarnya, cukup sekian dari saya. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Wa qul alhamdulillahi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Astaghfiru minkum katsiran. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi azan, jadi aman dong. Ngawur, azan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa azan di masjid, TV, dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap, dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih ala madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.